Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat aja. Hari ini ditemanin oleh labu yang sudah dari tadi bawa di sini. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk Oktober 2021 general reading ya, dan ini untuk zodiak. Sagittarius, silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kalian bagi kalian yang belum tahu ya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Dan di sini aku harus jelasin kalau aku bukan hanya seorang tarot reader, aku juga konselor psikologi dan spiritual. Jadi pembacaan aku bakal berbeda dari tarot reader lain. Walaupun aku jujur aku nggak tahu ya tarot reader itu yang lain gimana, karena aku nggak tonton. Aku tonton yang aku pengen lihat biasanya memang yang dari luar negeri. Ya, karena aku mau lihat perspektif lain. Cuman kalau yang di Indonesia aku nggak tahu. Yang pastinya aku ngerasa mungkin berbeda. Ya, karena aku pengen sharing, membantunya dengan ada sisi psikologinya, spiritualismenya, ya, real spiritualism, ya. Oke. Dan walaupun ini untuk Oktober, ingat bisa aja udah terjadi September, ataupun terjadinya malah bisa setelah Oktober. Who knows, energi bekerja berbeda-beda untuk kita. Oke. Kita lihat untuk Sagittarius, energinya bisa ngarah kemana aja ya, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Oke. Energinya pun bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Ada Vata atau air elemen atau elemen udara, lalu ada Dharana, lalu ada Tantra. Aku suka banget lihat oracle-nya ya, bagus banget. Dan ada Yamas. Oke, untuk Sagittarius ya, di sini aku ngeliat ada seperti rahasia atau kitab-kitab kehidupan yang kamu temukan. Di sini bisa kamu mulai baca buku-buku spiritualisme, atau kamunya dulu memang dari dulu suka baca gitu, cuman sekarang pembacaan kamu lebih ke arah yang seperti kitab-kitab yang memiliki sejarah ya, yang memiliki apa sih, bisa dibilang bukan hanya tentang agama, namun yang berdampak besar ke kehidupan kita manusia ya. Dan di sini ada Tantra pula ya, sini juga mengafirmasi apa yang aku bilang tadi, karena aku ngerasain kamu begitu tenggelam dengan pemikiran kamu, namun di dalam sebuah spiritualisme yang menenangkan di sini, dimana kamu nyaman untuk belajar knowledge yang berdasarkan ancient science atau berdasarkan sejarah kuno, sejarah yang dari leluhur kita ya. Ini bikin kamu kayak blown on gitu ya, mind blown, iya, pikiran kamu atau kepala kamu kayak wow, kayak blown banget gitu. Maksudnya kayak kamu benar-benar ada aha moment ya, kayak gitu ya, ya ampun, kok aku nggak pernah ngerasa berpikir sampai ke arah sana ya. That's it, itu yang aku lihat Sagittarius ya. Dan buku-buku yang kamu baca di sini cukup berat, aku lihat bagi kalian yang resonate. Dan jujur ya, aku memang punya beberapa planet di Sagittarius, dan ya aku juga kaget. Aku memang kemarin beli beberapa buku spiritualisme yang memang cukup berat pembacaannya. Aku udah banyak buku memang ya, cuman yang benar-benar yang cukup berat aku bilang ya, yang memang baru aku beli ini. Dan aku jujur aja, aku belum selesai baca. Awal-awalnya aja udah buat aku cukup gimana ya, pemikiran aku, kalau kayak jiwa aku tuh benar-benar tersentuh gitu ya. Jadi aku ngerasain aku butuh waktu bacanya tuh betul-betul tenang sendiri gitu ya, nggak kayak nggak diganggu oleh kesibukan aku, so kayak gitu ya.
Jadi aku lagi mencari waktu untuk benar-benar bacanya ya. Dan di sini aku ngeliat itu bisa resonate juga dengan kamu, seperti apa yang aku alami. Oke, kita lihat tarotnya. Ada 2 cups, wow bagus banget. Ini membantu kamu saat ini menyatu dengan jiwa kamu. Aku suka banget energi Sagittarius untuk saat ini ya, yang generalnya bagus banget. Union dengan jiwanya ya, Page of Wheels ya, walaupun ibaratnya kayak selalu belajar, namun saat makin selalu belajar, kamu ngerasa ataupun dia ngerasa, siapapun ini energinya, semakin belajar semakin paham kalau banyak hal yang belum kita ketahui ya. Ternyata kita ngerasa udah banyak tahu segala hal, ternyata enggak sih. Itu yang aku lihat, dan ini bagus banget. Itu untuk mengajarkan kita menjadi manusia. Dan jujur aku paling suka dengan yang namanya untuk melihat kita ini manusia, dalam artian kita masih nginjak tanah dan kita masih bisa melakukan banyak hal buruk, namun juga masih bisa untuk melakukan hal yang baik. So kalau begitu berarti kita punya kontrol atas hidup kita toh. Itulah yang aku lihat. Jadi seseorang di sini udah belajar untuk melihat mana egonya, mana pikirannya, mana emosinya, untuk tidak tertrigger dengan mudah. Ten of Wands. Walaupun ibaratnya udah tahu kesakitan dan kekecewaannya di aspek mana, di bagian mana dalam hidup gitu ya, cuman udah kayak belajar ngerti, paham gitu ya. Ini semuanya proses dan ini butuh waktu. Aku lihat seseorang yang mengambil alih hidupnya, energi feminin kuat sekali sih di sini ya. Jadi nggak perlu harus perempuan, nggak perlu harus twin flame, no ya. Namun energi yang aku bisa bilang energi positifnya, terus energi negatifnya kuat. Negatif bukan berarti negatif yang buruk ya. Negatif itu aku bilang untuk melihat energi yang aku ngeliat negatif itu sebagai seperti sisi minus yang kita lihat itu adalah mundur ke belakang kalau di angka, ataupun dia turun ke bawah sih. Kalau kamu ingat yang apa sih, grafik ya, matematika itu ya, itu yang aku maksud. Jadi minus kan ke bawah dan ke samping kiri kan. Jadi minus atau negatif yang aku lihat di sini adalah untuk kita ngelihat siapa diri kita, kita mundur, kita ngelihat ke bawah. That's it. Itu energi feminin yang aku bilang. Energi feminin juga mengajarkan kita untuk lebih berempati, lebih memiliki emosional terhadap seseorang itu. Namun seharusnya kita tidak attach dengan itu. Kalau kita attach dengan itu, ya kita jadinya super atau highly sensitive person. Dan highly sensitive person ya ujung-ujungnya membuat kita ngebantu orang lain, namun kitanya yang sakit sendiri ya. Karena kita nggak bisa ngehandle diri kita. Namun aku ngasihin di sini energi seseorang yang udah bisa ngehandle diri dia, dan it's good ya, I like it. Page of Wands, aku ngerasain energinya simple, sederhana, yang kayak banyak permulaan sih. Page muncul, tiga-tiganya page muncul. Dari mulai pemikiran yang baru, cara pandang yang baru, memiliki rasa yang seperti apa dan emosi yang seperti apa ya sih. Dan melihat kekecewaan dan kesakitan bukan lagi untuk sesuatu hal yang ditakuti, ibaratnya dibuang, namun untuk di-embrace dan dirangkul. Memang pasti bakal tetap ada menyakitkan. Kenapa? Karena kita kan hidup dalam ego dan kita punya ego, dan kita nggak bisa lepas dari ego toh. Selama kita hidup ya ego bakal terus ada. Tapi ya ingat, kamu bisa memilih itu. See, the devil, energi Capricorn di sini muncul. Ingat, kamu itu melawan diri kamu sendiri ya, bukan melawan dunia, bukan melawan orang lain ya. Dan ingat, jangan mengalahkan dia. Kalau kamu mengalahkan dia, demonnya kamu, devilnya kamu, setannya dalam diri kamu, dia suatu saat bakal memberontak. Dan ujung-ujungnya
kamu bakal jatuh lagi ke dia. Jadi rangkul dia, istilahnya bawa dia cerita sih, bawa dia ibaratnya duduk diam cerita, minum kopi ataupun minum teh ya, ibaratnya kamu chit a chat ya, kamu bercerita, komunikasi dengan dia ya, jadikan dia temanmu sih, lepaskan diri kamu dari genggaman dia. Kamu bisa kok berjalan dengan dia, dengan demonnya kamu, dengan egonya kamu sih, tanpa perlu kamu untuk dikontrol dia ya. Kamu bisa jalan dan kamu bisa bangkit dan kamu bisa memilih hidup kamu, dan dia pun juga tidak akan mencoba untuk mengendalikan kamu kalau kamu tidak memberikan izin dan tidak memberikan tempat untuk dia berkuasa dalam diri kamu ya. Four of Cups dan Eight of Wheel sih, ini masanya untuk kamu memang menggodok diri kamu Sagittarius, dan aku jujur aku suka banget energinya ya. Dan Eight of Cups menjelaskan banyak hal untuk aku, di mana energi ini memang energi moving on yang sebenar-benarnya, yaitu moving on lepas dari kesakitan, kekecewaan, sakit hati ya. Kalau itu juga akhirnya ujung-ujungnya melepaskan cintanya ya, berarti memang bukan saatnya untuk kamu mempertahankan cinta itu ya. Jadi proses penerimaan, proses melepaskan, dan proses menyadari kalau kamu dengan dia itu bukan satu, melainkan dua sosok yang berbeda ya. Dan bersatulah dengan jiwanya kamu, bukan dengan egoismenya kamu. Kalau kamu bersatu dengan egoisme kamu ya bakal kamu sendiri tahu hasilnya bakal gimana ya. Itu bakal nyakitin, ngecewain, udah pasti ya. Memang awalnya baik-baik aja, semua terlihat pasti. Kalau kita ngelihat ego, milih ego, pasti ibaratnya kita menghindari masalah gitu. Awalnya semuanya bakal baik-baik aja, namun ujung-ujungnya keadaan bisa makin memburuk. Kita lihat tarot keduanya, ada Two of Swords, King of Swords, The Sun. Oke. Eight of Wands. Berkomunikasilah dengan diri kamu, dengan jiwanya kamu ya, dalam proses untuk kamu tidak berkuasa atas dia, dan kamu tidak mencoba untuk memanipulasi dia, yaitu jiwa kamu, namun kamu menjadi seperti apa adanya dia. That's it. Blending, ibarat align, satukan diri kamu dengan jiwanya kamu. Dengan begitu kamu bakal tahu apa yang harus kamu jalan dalam hidup ini ya. Dan aku ngerasain kamu udah jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Pelajaran yang besar banget untuk Sagittarius memang, terutama Capricorn dan Capricorn, Saturn dan Jupiter kan memang berapa bulan ini sebelumnya memang di Sagittarius, dan memang udah pindah ke Capricorn, namun bakal retrograde lagi ke arah Sagittarius. Jadi walaupun kesakitan, kecewaan ini ibaratnya datang lagi, muncul lagi, kamu udah bisa ngehandle diri kamu, karena Jupiter dan Saturn udah bakal meninggalkan Sagittarius ya, benar-benar ninggalin Sagittarius dan Capricorn nanti di akhir tahun ini. Namun kenapa masih berdampak ke Sagittarius? Yes, karena Sagittarius ya tepat berada di belakang Capricorn, energi Capricorn. Jadi Capricorn ya, 12 house-nya itu adalah Sagittarius ya, atau rumah ke-12 Sun Capricorn itu ada di Sagittarius. Jadi sesuatu yang masih berada di dalam bawah sadarnya kamu, itu yang aku lihat, masalah spiritualitasnya kamu. Oke, ini bakal masih terus berlanjut sampai kamu benar-benar nyampe ke tahap yang benar-benar klik ya. Oke, dan di bottom of the deck ada di Empress. Aku lihat energi kamu banyak impress ya
orang-orang di luar sana, orang-orang banyak kagum dengan kamu, dengan diri kamu yang jauh lebih baik. Dan kamu bakal ngeliat sendiri kalau kamu jauh lebih bahagia dan tidak attach dengan energi apapun, dan justru kamu free, ya, happy, enjoy, dan bahagia, ya, udah di depan mata. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada spend time alone, meditating upon what you truly desire, contemplation time. Ya, seperti aku bilang, memang lebih ke dalam diri kamu. Spiritualitas pasti banyak membawa kamu untuk sendiri, bukan kesepian, bukan kosong, ya. Namun kamu bakal lebih enjoy sendiri, lebih suka untuk meditasi sendiri, kerja sendiri, dan jauh dari apapun yang berisik di luar sana, ya, karena dengan begitu di dalam kamu juga jadinya tidak berisik, ya. So, belajarlah untuk meditasi terus-terusan, ya, sampai meditasi bukan lagi hal yang sulit untuk kamu. Oke? Dan aku lihat kamu udah di jalan yang tepat. Oke, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.